Kita tahulah ada lembaga milik pemerintah yang memang kerjaannya hanya ngurusi survei atau pendataan. Lo bayangkan bila masyarakat nggak jujur menjawab apa yang ditanyakan petugas, padahal itu kebijakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat. Loh, masyarakatnya jujur, remuk loh. Waduh, Indonesia ini piye ini? Demokrasi kita ini loh. Makin hari bukannya makin berintegritas, tapi kok ya kayak malah makin beringas itu. Orang karu-karuan belasan-belasan nih. Yang ikut bertarung nggak hanya para calon kepala daerah ini pertarungan dalam masa pilkada serentak ini, tapi partai pengusungnya, nimbrung relawannya, pendukungnya, sampai lembaga survei aja itu bisa beda hasilnya, ketok banget. Nah kemarin itu ada sebuah lembaga survei yang kena sanksi dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, itu disingkat Perseppi. Nah, gara-garanya apa tuh? Gara-gara itu hasil surveinya beda dengan survei yang lain. Lembaga survei itu bernama Poltrakking yang merilis hasilnya itu. Intinya ini, elektabilitas Kang Emil sama Pak Suswono itu unggul. Nah, sebelumnya lembaga survei yang lain, yakni LSI dan ada beberapa lembaga survei merilis yang menang itu pasangan Mas Pramono Anung sama Bang Rano Karno Bantul. Ini kok malah perang lembaga survei ini. Lalu Begawan nggak akan ngupas secara metodologinya survei itu seperti apa, wegah. Karena yo aku ora paham. Wis dudu wilayahku, bukan basic saya lah. Orang mudeng Begawan. Intinya gini, survei itu kan gak hanya takon loh, gak hanya menanyai tok loh. Terus jawabnya dicatat kan nggak begitu. Cara nanya juga beragam, macam-macam. Bisa tatap muka, bisa lewat telepon di rumah, bisa lewat WA. Yang pasti semua metode itu harus jelas dan bisa diverifikasi kebenarannya. Ora abal-abal. Nah, survei yang baik dan benar itu pasti hasilnya ya presisi, mirip sama kasunyatan. Nah, kok dilalah ini dengan waktu survei yang hampir bersamaan, hampir bareng. Hasilnya kok berlawanan. Ini kan aneh tuh, dalam satu daerah hasil berbeda itu loh. Nah, seringkali pada 0, saja atau bila ada selisih hanya 2%, kalau hasilnya berlawanan, ini yang jadi pertanyaan. Begawan sih tidak menuduh kalau poltrakking itu metodenya salah, enggak gitu loh. Namun menganut asosiasi lembaga survei, intinya ini poltrakking itu tidak menggunakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh lembaga survei itu. Ya mungkin seperti itu, maka hasilnya beda. Dan intinya poltrakking tidak memenuhi permintaan penyerahan data juga. Buat diverifikasi itu loh. Nah kebetulan baru saja ini kemarin itu, Litbang Kompas juga merilis hasil survei terbaru, yakni di Pilkada Jakarta. Ini Pilkada Jakarta memang jadi tujuan para pencari berita. Lah kok Mas Pram sama Bang Tul memang yang unggul. Nah gandeng aku ngerti masalah itu. Gak mau tahu lah ngebahas tentang metode survei itu. Atau cara survei yang sesuai kaidah keilmuan saya nggak tahu. Hanya saja ini, seharusnya itu berbagai lembaga survei itu memegang kaidah, tertib, tata tertib agar kredibilitasnya terjaga sebagai lembaga survei yang kredibel, ora abal-abal, bukan lembaga survei bayaran. Dan hasilnya survei selama ini juga harus kredibel, berkualitas itu. Selisihnya dengan hasil pemilu atau pilpres atau juga pilkada tidak jauh dari hasil survei ketika sudah selesai kontestasi pilkada atau pilpres. Ya semoga bukan karena responnya yang kebetulan ditemui loh, ngejawabnya nggak jujur. Ini kan jadi repot kayak ngono itu. Ditakoki milih A tapi kenyataannya dia milih B gitu. Tapi apa ya kabeh gitu kan enggak gitu. Tapi memang rada aneh ini.
Yang kelihatan banyak bergerak kan tuh pasangan Mas Pram sama Bang Dul Rano Karno tuh. Masa iya sih upaya mereka tidak kelihatan hasilnya? Ya kecuali apa yang terjadi di lapangan itu anomali, boleh itu terjadi. Sesuatu yang tidak biasanya. Intinya kondisi itu luar biasa. Nah, Kompolnas mungkin bisa merasa ini pas Pilpres kemarin tuh. Wah, ini beneran anomali ini. Kan membingungkan tuh, anomali itu sangat mungkin loh. Akibat ada rekayasa bisa, atau pengkondisian tertentu. Misalnya nih, contoh ini, saat nama seseorang unggul secara survei jauh banget. Nah, jelang pemilihan tuh digerojok amplop sama sembako, bansos, para pemilih diiming-imingi barang-barang lah. Atau kasus-kasus tertentu, maka hasilnya akan berkebalikan. Nah, di Pilkada DKI 2017 itu, jika Kompolnas masih ingat, surveinya Pak Ahok itu dhuwur banget. Tapi langsung wambiar. Gara tuduhan apa? Penistaan agama. Ini karena kasuistis ini. Bukan karena sembako dan bansos dan amplop. Ini kasuistis karena penistaan agama. Nah, tidak semua lembaga survei itu berada di asosiasi lembaga survei, enggak. Banyak pula lembaga survei itu mandiri, tidak ikut mana-mana itu. Dan tidak sedikit juga yang abal-abal, bayaran buat perang media untuk mempengaruhi pemilih, mempengaruhi peta politik dan sebagainya. Itu bisa lembaga survei dibayar untuk itu. Tujuan-tujuan yang berkebalikan, memerangi. Tapi nggak jujur itu. Mereka seringkali mengeluarkan hasil survei ya hanya menjelang pilkada kayak sekarang ini. Bayaran namanya. Tujuannya apa? Ya cari duit lembaga ini. Memenangkan si A, si B, si C dengan cara-cara yang palsu. Oh, mungkin ya malah enggak melakukan survei ya bisa tiba-tiba mengeluarkan hasil survei ya bisa gitu. Atau surveinya didengguli ya bisa. Makin gede bayarannya, maka selisihnya makin jauh untuk memenangkan kandidat yang dia bela, yang bayar. Bila hasilnya berbeda dengan lembaga survei kredibel, nah, mereka orang gagas. Lembaga-lembaga survei abal-abal ini, yang penting tuh duit. Jangankan mau kita tanya metode, ngomong kantornya saja kadang-kadang wong-wongnya juga orang jelas siapa itu. Mereka hanya kirim semacam kayak pernyataan-pernyataan atau hasil analisis saja, dikirim ke media. Lalu paling disertai nomor telepon lah. Sudah itu. Nah, mestinya yang kayak gini-gini ini tidak diberitakan. Nah, namun kadang-kadang media yang pro kandidat siapa yang ada. Akhirnya yang abal-abal itu justru di media, karena diberitakan. Nah, di sini pentingnya sebuah lembaga yang independen. Buah kuwi kampus, media cetak, lembaga survei, lembaga penelitian, jurnalis. Atau beliau mereka kemudian terlibat mendukung kandidat dengan cara-cara seperti ini. Oh ya rusak demokrasi kita. Orang kredibel, orang jujur. Nah, kita masih ingat toh, pas menjelang Pilpres seusai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 90 itu. Banyak itu akademisi, pemerhati hukum, praktisi, pengamat politik rame-rame menyoroti cawe-cawe presiden. Beberapa kampus didekati oleh Polda malahan untuk memberi dukungan pada presiden. Ya, itu salah satu bukti lah. Kekuasaan ikut mempengaruhi institusi supaya menilai positif pemerintahnya yang padahal mengubah-ubah, mengobok-obok demokrasi dan merusak konstitusi, melanggar dan sebagainya. Padahal rakyat wis mungah-mungah, umum ini, emosi. Muntah melihat konstitusi ditaruh di pantat para penguasa ini. Lah untungnya itu masih banyak kalangan ilmuwan, cendekiawan, sejarawan, budayawan dan tokoh-tokoh nasional lain bicara dengan hati nurani mereka, dengan kejujuran mereka. Mungkin hal itu turut mempengaruhi putusan MK 60 dan 70. Mereka nggak mau lagi menuruti kekuasaan yang lalai akan amanah rakyatnya. Makanya bicara soal lembaga survei, memang apa yang mereka rilis itu? Atau mereka sampaikan tidak berbentuk keputusan. Ini bukan sesuatu yang dianut toh. Hanya saja yang lembaga survei paparkan itu dapat mempengaruhi persepsi masyarakat.
atau mempengaruhi pikiran para pemilih, terutama masyarakat yang awam, saya kurang ngerti loh, saya kurang paham masalah hal-hal lembaga survei. Penting mau coba berita, wah, akhirnya terpengaruh ini pikiran mereka. Padahal bisa jadi metode atau penerapan surveinya sendiri yang nggak pas ya bisa. Nah, padahal di kasus hasil survei poll tracking ini kan tidak ada tuh pengkondisiannya. Khusus survei di Pilkada Jakarta. Sehingga dengan hasil bertolak belakang dengan LSI jadi aneh. Dan persentasenya jauh berkebalikannya. Sekarang malah hasilnya juga berbeda sama Litbang Kompas. Ya, yakin jadi tanda tanya akhirnya. Sehingga asosiasi lembaga survei itu berusaha mengklarifikasi atau meluruskan lah. Adakah sesuatu yang tidak semestinya yang dilakukan oleh poll tracking? Tukang surveinya nggak jujur bisa, atau responnya yang berbohong bisa, atau tidak konsisten ya bisa, atau bayaran ya bisa. Jawaban tidak jujur begini ini membahayakan loh. Karena survei itu kan tidak melulu soal elektabilitas. Kita tahulah ada lembaga milik pemerintah yang memang kerjanya hanya ngurusi survei atau pendataan. Pada tahu kan lembaga itu apa? Itu benar tuh. BPS misalnya atau Badan Pusat Statistik. Dari data BPS itu pemerintah banyak mengambil kebijakan-kebijakan dari survei yang dilakukan oleh BPS. Loh, bayangkan bila masyarakat nggak jujur menjawab apa yang ditanyakan petugas. Padahal itu kebijakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat. Loh, masyarakatnya jujur, remuk loh nanti kebijakannya. Kebijakannya jadi tidak tepat. Makanya kalau ada orang BPS datang ke rumah, ya diterima baik-baik lah. Jawab dengan jujur. Jawaban-jawaban kita nantinya itu jadi alat diagnosa. Informasi yang ada dikaji, dianalisa, baru solusinya sebuah kebijakan untuk masyarakat juga. Bayangkan pas didatangi BPS kita asal jawab saja. Malah saya belasak-belasak kebijakan negara, yang rugi siapa? Masyarakat. Jadi bila kita membaca hasil survei, itu semacam gambaran, supaya masyarakat paham tuh. Mau bagaimanapun, jangan sampai hasil survei itu dianggap sebagai keputusan final, bukan. Itu hanya gambaran saja. Ingatlah, pilkada masih setengah bulan lagi, tanggal 27 November itu. Semua masih bisa berubah. Kalau kita nyantai-nyantai aja, itu para kandidat-kandidat dengan seluruh tim pemenangannya. Dan berbangku tangan, tidak merasa perlu memenangkan seseorang kandidat. Wah, ya bakal kayak sekarang rasanya. Ngelihat pemerintah pusat kan bikin nek ini saya. Wah, tapi ya harus ditelan. Mesti suka nggak suka ya harus kita dukung. Wes jumlah pejabatnya sa ambrek-ambrek, menterinya sa auk-auk. Nah ini kebijakannya juga belum jelas nih. Menteri-menterinya ya dapat rakilan menurut saya itu loh. Orang yang punya kebijakan yang sip gitu loh. Aduh. Ada kasus-kasus yang terbongkar malahan. Ya mereka sepertinya nggak duwe rasa itu. Daya beli masyarakat mulai turun, ya ora digagas piye carane. Nah, nek wingi neng Pilpres itu kalah. Jangan sampai terulang lagi hal-hal yang sama. Mau hasil survei elektabilitasnya tinggi, gede, sementara kita nggak ikut ngebantu mereka. Ya percuma. Buat para Ngampolres khususnya di Jakarta sama Jawa Tengah, mari ingatkan teman-teman, saudaraku, warga, konco kantor, konco budaya, konco wedangan, partner bisnis dan lain-lainnya, konco ngopi, untuk milih kandidat sing ora didukung sama Pak Jokowi. Ini kawan bukan ngojo-ojo, tapi kita melihat kenyataannya. Masa aku kan rang gitu. Silahkan buka dan dengarkan episode-episode ngumpul yang saya sampaikan. Banyak kok diungkapkan alasan-alasan kenapa saya berkata begitu. Terus ya, itu dulu ya. Ingat nih, Jawa Tengah, DKI, dan Kota Solo. Salam kawan, salam ngumpul. Dadah.